Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intaniana Afisari, NPM 194777111015. Saya dari Prodi Olahraga semester 3 tahun 2019. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah presentasi tentang ilmu gizi olahraga. Macam-macam zat gizi itu ada 5. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak, yang keempat mineral, yang kelima vitamin. Pengelompokan zat gizi. Berdasarkan fungsinya, zat gizi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah zat penghasil energi, yang kedua zat pembangun, yang ketiga zat pengatur. Sedangkan berdasarkan jumlah yang dibutuhkan ada 2, yaitu zat gizi mikro dan zat gizi makro. Zat gizi makro itu terdiri dari vitamin dan mineral, sedangkan zat gizi mikro terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan pengertian dari karbohidrat adalah segolongan besar senyawa kimia yang paling banyak terdapat di bumi, yang terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen. Karbohidrat memiliki sifat utama sebagai sumber energi agar tubuh mampu menjalankan berbagai fungsinya dan melakukan aktivitas setiap hari. Sedangkan fungsi karbohidrat itu ada 4. Yang pertama yaitu untuk sumber energi utama tubuh, yang kedua cadangan energi dalam otot dan hati, dan yang ketiga memperlancar pencernaan, dan yang keempat sebagai pemanis alami. Sedangkan sumber karbohidrat yaitu pada biji-bijian itu terdiri dari seperti beras, jagung, gandum, dan lain-lain. Sedangkan pada buah-buahan seperti pisang dan semua jenis yang rasanya manis. Sedangkan pada akar atau umbi-umbian, yaitu biasanya ubi jalar, ubi kayu, kedelai, kentang, dan lain-lain. Sedangkan pada daun-daun terdiri dari sayur-sayuran yang berwarna hijau. Berikut ini adalah tabel-tabel dari jenis karbohidrat, kelompoknya, dan sumbernya. Jenis karbohidrat polisakarida karbohidrat kompleks itu kelompoknya adalah tepung, sedangkan tepung itu sumbernya dari sereal, roti, crackers, pasta, beras, jagung, bulgur, kacang-kacangan, kentang, dan sayuran. Sedangkan kelompok glikogen serat itu ada jaringan hewan seperti hati dan daging, atau tepung-tepungan, buah, sayur, kacang. Sedangkan jenis karbohidrat disakarida karbohidrat atau karbohidrat sederhana seperti kelompok sukrosa itu ada gula meja dan gula bit. Sedangkan kelompok laktosa itu ada susu, dan kelompok maltosa itu ada gula malt. Sedangkan jenis karbohidrat monosakarida itu atau gula tunggal, gula sederhana atau karbohidrat sederhana, kelompoknya itu seperti glukosa atau dektrosa itu seperti sirup jagung, kalau fruktosa itunya seperti buah dan madu. Sedangkan protein adalah zat makanan berupa asam amino yang berfungsi sebagai pembangun atau pengatur bagi tubuh. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Gambarnya seperti itu, contoh-contoh protein. Dan fungsinya protein sendiri itu ada sebagai sumber energi bagi tubuh, yang kedua membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, dan yang ketiga membentuk antibodi, yang keempat membentuk enzim dan hormon.
Jenis-jenis protein berdasarkan sumbernya, protein itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu protein hewani, yang kedua protein nabati. Protein hewani yaitu protein yang berasal dari hewan, contohnya seperti daging sapi, susu, daging ayam, udang, telur, belut, ikan gabus, dan lain-lain masih banyak. Sedangkan protein nabati itu protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya seperti kacang-kacangan, kacang hijau, kacang kedelai, pokoknya yang mengandung protein tinggi. Sedangkan berdasarkan bentuknya, protein itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu protein fibrillar atau skleroprotein, yaitu protein yang membentuk serabut. Protein ini tidak larut dalam pelarut-pelarut encer, baik larutan garam, asam basa, ataupun alkohol. Contohnya kolagen yang terdapat pada tulang hewan, misalnya pada otot, keratin pada rambut, fibrin, dan gumpalan darah. Yang kedua yaitu protein globuler atau steroprotein, yaitu protein yang berbentuk bola. Protein ini larut dalam larutan garam dan asam encer, juga lebih mudah berubah di bawah pengaruh suhu. Kontrasi garam, pelarut asam basa dibandingkan protein fibrillar. Protein ini juga mudah terdenaturasi, yaitu susunan molekulnya berubah diikuti dengan sifat fisiologinya seperti yang dialami oleh enzim dan hormon. Sedangkan lemak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar. Fungsi lemak 1. Sebagai penghasil kalori tertinggi, yaitu gramnya menghasilkan energi sekitar 9,3 kal. Kedua, sebagai pelarut vitamin ADEK serta sebagai pembawa zat makanan esensial. Yang ketiga, membantu pembuatan hormon dengan membantu bagian otak dan sistem saraf, juga membentuk membran sel di dalam tubuh. Yang keempat, sebagai pelindung alat-alat tubuh, yaitu sebagai bantaran lemak. Dan yang kelima, menjaga tubuh dari kedinginan atau membantu mengatur suhu tubuh. Yang keenam, penyedap makanan sehingga makanan menjadi lebih lezat untuk dinikmati. Yang terakhir, memberikan rasa kenyang setelah makan dan menahan rasa lapar, karena adanya lemak akan memperlambat pencernaan. Bila pencernaan terlalu cepat, maka akan cepat pula timbulnya rasa lapar. Sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis lemak. Jenis lemak itu ada dua jenis utama dari lemak makanan yang berpotensi berbahaya. Yang pertama lemak jenuh, yang kedua lemak trans. Lemak jenuh itu ini terutama berasal dari sumber makanan hewani seperti daging merah, unggas, dan produksi susu penuh lemak. Sedangkan lemak trans, jenis lemak ini terjadi secara alami pada beberapa makanan dalam jumlah kecil, tetapi kebanyakan lemak trans ini dibuat dari minyak melalui metode pemprosesan makanan yang disebut hidrogenasi parsial. Namun terdapat juga beberapa lemak yang lebih sehat seperti asam lemak tak jenuh tunggal. Jenis lemak ini ditemukan dalam berbagai makanan dan minyak. Studi menunjukkan bahwa makanan yang kaya asam lemak tak jenuh tunggal bukan lemak jenuh, peningkatan kadar kolesterol darah yang dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan juga dapat membantu mengurangi risiko diabetes tipes. Asam lemak tak jenuh yang kedua, asam lemak tak jenuh ganda. Jenis lemak ini banyak ditemukan dalam makanan dan minyak nabati. Bukti menunjukkan bahwa makan makanan yang kaya asam lemak tak jenuh ganda bukan lemak jenuh meningkatkan kadar kolesterol darah yang dapat menunjukkan risiko penyakit jantung dan juga dapat membantu mengurangi risiko diabetes tipes.
Yang ketiga, asam lemak omega 3, salah satu jenis lemak tak jenuh ganda terutama terdiri dari asam lemak omega 3 dan mungkin bermanfaat bagi kesehatan jantung. Omega 3 ditemukan dalam beberapa jenis ikan berlemak. Tampaknya mengurangi resiko penyakit arteri koroner. Sedangkan pengertian dari vitamin adalah suatu zat senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Tanpa vitamin, manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya tidak akan dapat melakukan aktivitas hidup. Dan kekurangan vitamin juga menyebabkan atau memperbesar peluang terkena penyakit pada tubuh kita. Fungsi vitamin yaitu tentunya banyak bagi kesehatan tubuh manusia. Secara tidak langsung, vitamin merupakan zat yang berperan langsung sebagai pengatur berbagai nutrisi telah dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh. Pada umumnya, zat vitamin tersebut terbagi menjadi 6, yaitu vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan K. Tak banyak yang tahu, berbagai jenis vitamin tersebut memiliki fungsi hingga karakteristiknya masing-masing. Sedangkan pengertian dari mineral adalah padatan yang dapat ditemukan di dalam bumi, daratan, dan lautan terdiri atas lapisan yang dibentuk dari mineral-mineral. Mineral juga disebut sebagai suatu zat organik yang memiliki komposisi kimia tertentu seperti garam, emas, perak, dan permata. Terdapat 3.000 jenis mineral tetapi hanya 100 jenis yang terkenal. Sekarang fungsi dari mineral. Fungsi dari mineral yaitu 1. Membantu dan membina kesehatan otot dan saraf, jantung dan saraf. Yang kedua, mengatur tekanan osmotik dalam tubuh. Yang ketiga, membantu menghasilkan berbagai enzim. Yang keempat, mineral berfungsi mengeraskan, memelihara, dan mengendalikan tulang, daun, dan proses faal dalam tubuh. Selanjutnya, fungsinya mineral sebagai katalis terhadap seluruh proses biokimia dalam tubuh, kontraksi otot dan respons saraf. Mineral juga berfungsi sebagai pembentukan struktur dan jaringan lunak keras serta dalam kerja sistem enzim. Mineral juga dapat membantu dan menolong dalam pembuatan antibodi, menjaga dan mengatur keseimbangan air, asam, basa, dan darah. Mineral berfungsi juga dalam penyusunan kerangka tubuh, otot, dan gigi sebagai aktivator dan dalam peranan enzim dan hormon. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari mineral. Ciri-ciri dari mineral yaitu kuarsa. Strukturnya disusun oleh silikon dan oksigen dengan warna mengkilap atau tajam. Feldspar disusun oleh kalium, natrium, kalsium, aluminium, silikon, dan oksigen. Warnanya merupakan variasi dari warna terang hingga gelap. Yang ketiga, piroksin dan hornblende disusun oleh silikon, oksigen, dan berbagai logam. Warnanya gelap dan lebih akurat. Yang keempat, mika disusun oleh aluminium, logam-logam lain, oksigen, silikon. Warnanya terang seperti melapis. Yang kelima, magnetit disusun oleh senyawa, besi, dan oksigen. Warnanya magnetik, berat, bersifat magnet. Dan yang terakhir, olivin. Warnanya hijau dan disusun oleh besi, magnesium, oksigen, dan silikon. Terima kasih. Berikut adalah video atau penjelasan presentasi saya tentang ilmu gizi olahraga. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.